Baik, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita yang ke-14. Nah, modulnya ada yang sesuai di link Google Drive yang telah kita share. Nah, jadi materi ke-14 adalah tentang MVC. Nah, jadi tentang MVC, kita bisa menggunakan beberapa software, ada seperti Laravel, kemudian juga ada Laragon. Nah, pertama, kita bisa menggunakan Laragon ya. Jadi ini modelnya seperti XMPP yang kemarin kita telah install. Nah, hanya saja untuk penggunaan yang modelnya untuk Laravel kita bisa menggunakan software tersebut. Nah, jadi dia Laragon merupakan modern and powerful easy operation, productive, portable, fast, efektif. Nah, jadi buat localhost atau server ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kalau kita biasa menggunakan XAMPP for local development, nah, jadi biasanya beberapa portnya ada yang mungkin tabrakan ya atau tidak bisa dibuka. Nah, oleh karena itu kita biasanya menggunakan Laragon untuk menggunakannya. Nah, jadi dia termasuk simple dan juga cepat, kemudian juga mudah digunakan dan juga fleksibel, termasuk modern juga. Nah, untuk menggunakannya kita bisa menggunakan di link download yang di sini. Di sini ada beberapa versi. Ada terakhir versi 8.1.0. Nah, jadi nanti setelah dibuka, di-install, nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasinya setelah terinstall seperti ini. Ada Laragon App. Nah, tampilan depannya seperti ini. Nah, jadi tampilan depannya hampir sama dengan XMPP. Nah, di sini ada bisa start dan juga stop. Kemudian di sini ada websitenya. Kemudian di sini ada database yang bisa kita buka juga. Kemudian ada terminal-terminalnya. Ini database-nya modelnya sama. Dia menggunakan MariaDB atau juga MySQL. Kita bisa open. Nah, jadi tabelnya hampir sejenis. Nah, di sini ada tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian bisa berupa tabel baru. Nanti kita akan buat juga. Jadi di sini ada struktur codingannya. Kemudian juga dapat ada terminal dan juga rootnya. Di sini adalah foldernya. Biasanya kan kita di XMPP di folder drive C, kemudian di folder htdoc. Nah, ini foldernya dapat kita buka. Nah, jadi untuk pembuatan selanjutnya seperti CRUD, nah kita bisa menggunakan berbagai macam software ya atau berbagai macam sumber. Nah, di sini juga ada model sederhana yang lainnya. Nah, kalau kemarin kan kita coba yang dari Malas Ngoding ya. Di sini ada banyak juga referensi untuk CRUD. Nah, di sini ada beberapa, ada yang index, ada edit action, ada edit, delete, ini untuk koneksi ke database-nya. Di sini ada untuk database yang isinya apa saja. Nah, ini bisa kita buka juga ya dari link yang di GitHub. Di sini contohnya adalah add action. Nah, kemarin kita sudah menambahkan juga. Nah, di sini seperti contohnya add action dia require dbconnection.php. Nah, jadi dia memanggil dbconnection.php untuk mengkonekkan ke database. Nah, di sini ada contohnya if iset. Nah, di sini ada variabel-variabelnya. Dia ngepost untuk variabel name-nya. Kemudian di sini juga dia post untuk variabel age dan juga variabel email. Kemudian dia mengecek untuk field yang kosong, contohnya. Nah, kemudian dia akan memasukkan data ke database. Nah, resultnya itu dia insert into users, ada name, age, dan juga email. Value-nya name, image, dan juga email tersebut nanti akan masuk ke database. Nah, di sini database-nya kita dapat lihat juga strukturnya. Nah, jadi dia membuat database menggunakan, kalau di sini pakai database-nya tes ya. Kemudian ada table users, ada ID-nya, dia integer 11 karakter, not null, tidak boleh kosong, dan juga dia auto increment. Jadi dia otomatis terisi dari karakter sebelumnya yang telah kita buat. Nah, di sini ada name, age, email, dan juga primary key-nya itu adalah ID.
Nah, ini salah satu contohnya. Nah, untuk contoh lainnya dari sebuah CRUD yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah CRUD menggunakan PHP natif. Nah, natif itu maksudnya murni PHP saja, jadi belum pakai framework seperti Laravel. Nah, jadi di sini dari link yang telah saya share di grup, nah dapat kita lihat ada aset-aset, ada database, function, layout, page, dan juga screenshot. Nah, jadi GitHub ini merupakan sumber atau referensi untuk kita menemukan berbagai macam source code program lengkap. Nah, jadi teman-teman ketika ingin membuat sebuah website seperti ini, nah di sini lengkap ya, ada untuk daftar, ada pengisian data untuk registrasi, dari sini bisa menginfokan nama, username dan juga password. Nah, saat diklik daftar, maka dia akan masuk ke user tersebut. Nah, kalau sebelumnya tampilannya itu murni menggunakan PHP saja, di sini sudah menggunakan Bootstrap ya. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas Bootstrap. Nah, Bootstrap itu memudahkan kita untuk mengordinasikan tampilannya. Nah, jadi dari awal bentuk-bentuk formnya, bentuk fontnya itu udah tertata dengan bagus tampilannya. Nah, di sini untuk halaman dashboard, jadi setelah masuk tampilannya bisa seperti ini. Nah, untuk membuat yang seperti ini, kita bisa melihat berbagai macam foldernya. Di sini ada berbagai macam folder-folder aset. Nah, folder-folder aset ini berbagai macam. Di sini ada static, extension, dan juga compiled. Nah, kita bisa melihat berbagai macam image-image yang digunakan. Di sini ada logo misalnya, ada logo.svg. Nah, jadi logonya ini nanti bisa teman-teman ganti, bisa dimodifikasi. Ada ikonnya, ikonnya yang biasa muncul di paling atas ya, seperti ini nih ikonnya, ikon untuk orangnya. Nah, jadi teman-teman bisa membongkar, melihat dalam website tersebut ada apa saja. Nah, di sini ada BG atau background biasanya. Nah, backgroundnya putih polos. Nah, itu untuk image-image, terus font-font yang digunakan ada font apa saja. Nah, di sini dapat terlihat dia menggunakan Iconly, ada Nunito, yang Latin, Italic, normal, sampai yang bold biasanya. Nah, ini lengkap, jadi seluruh penggunaan fontnya ada juga. Dia lengkap sekali. Kemudian untuk JavaScript-nya juga di sini ada. Kemudian selanjutnya untuk database dapat kita lihat. Nah, di sini ada tutor php.sql. Nah, ini database ini dapat kita masukkan ke database yang sebelumnya kita buat di PHP yang namanya dia adalah tutor underscore PHP. Nah, table struktur for table kontak. Nah, jadi dia membuat table namanya table kontak. Nah, di dalamnya itu ada ID, ada nama, ada nomor HP, ada status. Nah, dia strukturnya itu integer 11 karakter, not null, tidak boleh kosong, jadi harus terisi semuanya. Nah, kemudian selanjutnya juga dia membuat table user, ada ID, nama, username, dan juga password. Kemudian dia menentukan table kontak itu adalah primary key-nya adalah ID. Nah, untuk table user itu primary key-nya adalah ID dan unique key-nya adalah username. Nah, ini untuk database-nya, jadi cuma ini saja yang diinputkan. Kemudian halaman-halaman lainnya dapat kita lihat juga. Di sini ada screenshot-nya, ada beberapa halaman atau totalnya ada sekitar 3 halaman yang digunakan di website tersebut. Tadi ada daftar halamannya, tampilannya, ada masuk, dan juga ada tampilan dashboard. Nah, ini bisa kita modifikasi untuk penggunaan berbagai macam, misalkan di perusahaan dan juga lain-lainnya. Yang kita lihat halaman indeks ada apa saja. Nah, jadi di halaman indeks dia akan menampilkan waktu yang sekarang. Kemudian ada session start. Nah, dia setelah berhasil login. Nah, if iset, nah dia menentukan session tersebut namanya siapa usernya. Headernya itu adalah login.php.
Nah, if session timeout, nah session destroy. Nah, session destroy ini untuk mengeluarkan dia dari eh, login ya. Jadi dia logout atau sessionnya berakhir. Jadi ketika dia keluar, dia harus login kembali. Nah, di sini doc type-nya tipenya HTML. Jadi secara struktur dia menggunakan HTML. HTML language-nya di sini secara default tertulis EN atau English. Kemudian di sini masuk ke head-nya. Nah, di sini ada title-nya tutorial PHP. Nah, tutorial title itu yang muncul di paling atas ya seperti ini. Nah, kemudian dia memanggil shortcode icon. Nah, jadi ikonnya dapat terpanggil di sini. Nah, kemudian untuk tampilan CSS-nya, nah kalau kemarin kan kita bikin CSS-nya mungkin hanya satu saja ya, atau satu folder. Nah, di sini dengan menggunakan Bootstrap yang sudah tercompile, nah kita bisa menggunakan beberapa CSS. Di sini ada untuk table, database, ada app, ada error, iconly. Nah, jadi berbagai macam Bootstrap sudah tersedia, kita cukup memanggilnya saja. Kemudian di sini juga ada script. Nah, jadi scriptnya itu dari CDN JSDeliver.net. Nah, jadi dia meload atau mengambil source code dari JavaScript tersebut. Nah, kemudian juga lanjut lagi di body halamannya ada script, asset. Nah, ini time. Nah, jadi time awal. Nah, div ID app. Nah, jadi di sini ada untuk sidebar-nya. Dia mengambil layout dari sidebar atau yang ada di kiri. Kemudian juga dia mengambil layout dari header, dari function menu, dan juga dari footer. Nah, jadi ketika kita pengen merubah footernya, kita pengen merubah menunya, merubah headernya, bisa langsung ke halaman ini yang ada di layout. Nah, layout tersebut. Kemudian di sini ada scriptnya src asset JS komponen dark. Nah, jadi di folder tersebut dia ngeload JS-nya atau JavaScript-nya. Jadi itu untuk halaman home-nya atau halaman index. Nah, di sini juga ada untuk halaman login. Nah, untuk halaman loginnya, nah ini dapat terlihat ya. Nah, jadi dia include function connection. Nah, jadi dia mulai membaca ke database, connection database. Nah, di sini untuk mengecek sessionnya, dia usernya siapa. Nah, untuk mode postnya login, nah dia special charge, membaca username dan juga membaca password. Kemudian dia melakukan cek user. Nah, dari user, where, username. Nah, apakah ada di database tersebut? Kemudian dia akan dicek. Nah, jika memang sudah ada namanya, dia akan berhasil login atau ikonnya sukses. Nah, dia akan masuk. Nah, else-nya, jika dia gagal atau tidak ada username yang ditemukan, dia akan menampilkan gagal atau username atau password yang dimasukkan salah atau tidak sesuai. Nah, dan login PHP. Jadi dia memunculkan kembali halaman login untuk dicoba. Nah, atau lainnya akun yang Anda masukkan tidak ada. Nah, ini jika memang kita masukkan ke database akunnya tersebut tidak ada di database. Atau juga jika dia modelnya seperti ini, gagal server error, show function false-nya, nah, jadi dia tidak dapat masuk ke menu indeks yang tadi yang utama. Nah, jadi dia hanya menu login saja. Nah, itu untuk loginnya. Selanjutnya juga ada register. Jadi bisa untuk register kita masuk ke sebuah atau daftarnya. Nah, di sini dia masuk masuk menggunakan connection.php juga. Kemudian selanjutnya di sini ada nama, user, password, ada hash passwordnya. Nah, jadi passwordnya itu ditutup atau ada yang bintang-bintang biasanya jadi tidak terlihat. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan source code dari sini untuk diterapkan. Nah, untuk video lengkapnya juga di sini ada, sudah lengkap tutorial CRUD sederhana dari awal sampai akhir. Nah, ini di coding secara manual satu persatu. Selain itu juga kita dapat mempelajari modelnya MVC selanjutnya dari sini misalkan. Nah, kita dapat menggunakan
eh, MVC dari Laravel, dari Malas Coding. Nah, di sini yang pertama itu adalah untuk instalasi Laravelnya. Nah, untuk instalasi Laravel, teman-teman bisa langsung ke website atau cek di Google saja. Biasanya di sini ada Laravel. Nah, jadi ini merupakan halaman utama dari website Laravel atau tempat di mana kita bisa mendownload dan juga mengetahui documentation-nya secara lengkap. Jadi memang Laravel ini merupakan salah satu atau yang paling banyak digunakan ya untuk web developer untuk membuat dan juga compile software with tools crafted for productivity. Nah, di sini ada videonya, coba kita lihat dulu. Welcome to Laravel. We provide a complete ecosystem for building web applications. Nah, jadi banyak ya, ada Vue, ada Reverb, ada Echo, ada Cashier, ada Octane, dan lain-lain. Nah, dia dapat menjadi satu, jadi berbagai macam framework tersebut kita dapat dengan mudah mengaksesnya. From start to finish. Here, let me show you. The core of Laravel's ecosystem centers around our open source PHP framework, with elegant solutions and code designed with developer experience in mind. So we believe code should be beautiful. Write Laravel code, you'll be amazed at how clean and practical it looks. Things like simple authentication. Nah, jadi dia basisnya masih menggunakan PHP, namun untuk penggunaannya dia jauh lebih simpel dan juga menurut eh, pencipta Laravelnya ini kode-kodenya beautiful, yaitu seperti PHP Artisan Serve. Jadi untuk menyalakan server tersebut kita cukup mengetikkan perintah-perintah tersebut. Clean database, elegant filing, background job, use mail and notifications, Stripe integration, API tokens, localization, real time, search. Do I need to keep going? Every piece of syntax is crafted to make sense at first glance. Whether you're working with notifications, job queues, or task scheduling, this is code that developers love to write. Every feature has been considered with. Nah, jadi dia ada build atau fitur-fiturnya. Di sini ada Reverb untuk fast scalable WebSocket, ada Echo untuk listen from WebSocket event, ada Starter Kit untuk build for Vue. Nah, dia Vue itu kayak tampilan JavaScript ya, tampilan front end-nya. Laravel framework so that web artisans. Ada Scout itu untuk search for eloquent models, ada Fort server provisioning management, ada juga Nightwatch first class monitoring and logs. The tools that they need to build and ship software. But it doesn't end there. Laravel allows you to add the front end stack of your choice, whether you prefer traditional PHP backend with a modern front end using Laravel Livewire, or you and your team prefer React and Vue. Laravel allows you to use the stack that you need to build the things that you want. When it's time to deploy, Laravel offers managed or self-hosted deployment platforms to fit you and your team's preferences or needs. Whether you let Laravel handle things with a simple, elegant deployment platform like Laravel Cloud, or Jadi kita bisa mendevelop atau membuat database-nya seperti ini. Kita bisa membuat database baru, network untuk domain, untuk cache dan lain-lainnya ini sudah dapat satu tampilan. Forge or Vapor, shipping Laravel code becomes effortless. After deployment, we still have your back. Laravel gives you the tools to monitor, log, and test your applications with tools like Laravel Nightwatch so that you can know exactly what's happening in your application at any time. Laravel is a complete ecosystem that has been around for over 14 years because of its. Nah, jadi fiturnya sangat banyak sekali. Sudah banyak website yang menggunakan Laravel. Ada contohnya ada OpenAI, ada Apple, ada Webflow, ada Nike, ada NASA, Canon, dan lain-lain. Nah, mayoritas hampir seluruh website yang ada di dunia sekarang menggunakan Laravel sebagai backgroundnya untuk PHP framework with a robust ecosystem. Nah, jadi dia punya solusi untuk kita memberikan modern web application. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada package-package ya. Nah, di sini ada yang model-modelnya free. Jadi untuk payment and subscription misalkan kita bisa menggunakan yang modelnya dari Cashier seperti ini. Ada Cashier Stripe. Nah, provide an expressive fluent interface for Stripe subscription. Jadi di sini untuk instalasinya kita membutuhkan Composer, require Laravel Cashier. Nah, jadi dia akan menginstal si Cashier tersebut sebagai komposernya. Kemudian kita juga akan menyalakannya PHP Artisan Vendor Publish.
Kemudian di sini dilakukan migration, migrate. Nah, itu salah satu contohnya. Ada untuk API authentication dan lain-lainnya. Jadi ini sudah fitur yang sangat lengkap untuk kita menggunakannya. Nah, kemudian juga ada untuk authentication. Nah, di sini ada root, get, dan juga lain-lainnya. Ya untuk mengecek apakah login user tersebut sudah berhasil atau belum. Ada untuk otorisasi seperti ini. Untuk otorisasi sebuah user, dia dapat posting atau tidak. Nah, di sini ada documentation lengkapnya, dapat dibaca juga. Kemudian ada Eloquent, kemudian ada database migration-nya. Nah, jadi di sini kita dapat juga membuat database. Nah, biasanya kalau kita di PHP admin, biasanya kita mengetikkan atau mengklik secara langsung manual ya. Nah, tapi kalau di PHP Laravel ini kita dapat melakukan atau PHP artisan make, migration, create, post table. Nah, jadi nanti otomatis akan terbuat untuk database-nya tersebut, table-tablenya. Nah, tabelnya pengen apa aja, kita bisa diklik aja langsung, diketik ID, string, title, teksnya, konten, dan lain-lain. Nah, untuk front end-nya juga untuk AnyStack, nah untuk seluruh model eh, front end dia bisa juga. Nah, untuk model lengkapnya kita juga bisa dari yang website Malas Coding tadi. Nah, di sini ada pengertian dan cara instalasi Laravel, teman-teman bisa mencoba secara langsung. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita menggunakan Zoom hanya sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, waktunya sudah kita 9 menit lagi. Nah, jadi kalau secara singkat, nah jadi kita buka website yang tadi ya, kita Laravel, kemudian kita download. Nah, Composer, Create Project, Refer This, Laravel, Laravel belajar Laravel. Nah, jadi ketika kita mengklik codingan seperti ini, dia akan membuatkan kita project secara lengkap. Nah, create project itu untuk membuat project barunya, prefer this itu untuk memerintahkan download versi Laravel yang direkomendasikan. Kemudian juga ada belajar Laravel, itu adalah nama project yang akan kita buat. Nah, jadi dia otomatis mendownload dari server Laravel tersebut ke dalam komputer kita. Nah, selanjutnya kita ketik cd belajar Laravel itu untuk change this atau merubah folder tersebut. Kemudian kita cukup php artisan serve. Nah, jadi otomatis eh, nanti di localhost 8000 atau di localhost yang ini 127.0.0.1 akan tampil Laravel atau website yang akan kita gunakan gitu. Ya mungkin karena waktunya terbatas ya nanti akan saya kirim linknya untuk teman-teman belajar di rumah secara langsung dan untuk dipraktekkan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, silakan untuk berdiskusi by grup WA atau kita juga bisa di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi absensi.